Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Di sini kami dari tim PPG PPL Universitas Negeri Malang akan menjelaskan cara menggambar pembentukan bayangan pada mikroskop. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menggambar sumbu utama yang akan digunakan sebagai skema pembentukan bayangan pada mikroskop. Nah, selanjutnya adalah menggambar lensa objektif. Dan untuk menggambarnya itu kalian harus menentukan skalanya terlebih dahulu. Jika skalanya adalah 1:5, kemudian lensa objektif dalam kondisi nyatanya itu ukurannya 10 cm jarak fokusnya, maka ketika kalian gambarkan itu dengan skala 1/5 itu sebesar 2 cm. Itu yang jarak fokus yang kalian gambar pada kertas. Jarak 2 cm ini akan digunakan sebagai jarak fokus objektif. Tidak lupa kalian harus menggambar juga jarak 2 kali FOB-nya agar bisa ditandai sebagai ruang 1, 2, dan 3. Kemudian gambarkan benda berada di ruang 2 bagi lensa objektif, yaitu berada di posisi FOB sampai 2 FOB. Nah, ini kalian bebas bisa memilih jarak di antara 2 cm sampai 4 cm. Berkisar di situ. Di sini saya contohkan jaraknya misalnya 2,4 cm. Jarak ini nantinya ditandai sebagai SOB, yaitu jarak benda terhadap lensa objektif. Tidak lupa tinggi bendanya juga kalian catat dengan menggunakan skala 1:5. Misalnya, jika tinggi bendanya yang digunakan adalah 5 cm, maka tinggi yang ada di gambar adalah 1 cm. Tinggi benda catat sebagai H1. Karena benda berada di ruang 2, maka bayangannya nanti akan terbentuk di ruang 3, yakni di belakang lensa. Dan untuk melihatnya lebih jelas, jangan lupa kalian memberikan tanda-tanda masing-masing pembatas ruangan untuk mempermudah. Seperti halnya pada ruang benda sebelumnya, ruang bayangan kalian tandai FOB dan 2 kali FOB. Yang mana ruang 1 itu berada berkisar antara lensa sampai FOB. Ruang 2 dari FOB sampai 2 kali FOB. Dan ruang 3 adalah dari 2 FOB ke jarak Lengga. Langkah selanjutnya adalah menggambar sinar-sinar istimewa yang terbentuk pada lensa objektif atau lensa jembung. Sinar datang dari SOB yang sejajar sumbu utama akan dibelokkan melalui fokus. Kemudian sinar datang yang melalui fokus ketika bertemu lensa akan disejajarkan searah sumbu utama. Kemudian yang terakhir adalah sinar datang yang melalui pusat lensa akan diteruskan. Ketika 3 sinar ini bertemu dan berpotongan akan terbentuk bayangan nyata. Jarak dari lensa terhadap bayangan nyata ini catat sebagai SOB aksen. Jangan lupa ketinggiannya, yakni dari sumbu utama ke titik perpotongan itu sebagai ketinggian bayangan, catat sebagai H1 aksen. Bayangan nyata dari lensa objektif inilah yang akan digunakan sebagai objek bagi lensa okuler yang bertindak sebagai loop. Agar bisa diperbesar oleh loop, maka bayangan dari objektif tersebut harus berada di ruang 1 bagi lensa okuler, yakni di antara lensa okuler ke fokus. Seperti langkah-langkah sebelumnya, dengan menggunakan skala, misalnya lensa okuler yang digunakan adalah memiliki fokus 15 cm, maka pada gambar kita gunakan skala 1:5. Jarak fokusnya itu adalah 15 dikalikan 1/5, yakni 3 cm.
Dari sini bisa kita ketahui bahwa ketika kita menggambar lensa okuler, memposisikan lensanya itu tidak boleh lebih dari 3 cm karena benda harus berada di ruang 1. Ketika bayangan objektif yang sudah terbentuk tadi berada tepat di fokusnya, yaitu di 3 cm, itu jatuhnya bayangan nanti berada di jarak sehingga, dan ini perbesarannya kurang optimal. Agar perbesarannya menjadi optimal, maka benda harus berada di ruang 1 karena jatuhnya bayangan nanti berada di akomodasi maksimum mata normal, yakni kita sebut sebagai SOK. Nilai SOK secara matematis bisa didapatkan dengan menggunakan persamaan SOK sama dengan FOK dikalikan SN per FOK ditambah SN. SN adalah akomodasi jarak maksimum mata normal, yakni 25 cm. FOK adalah lensa okuler yang digunakan. Jika menggunakan perbandingan 1:5, maka FOK tadi yang awalnya 15 cm kita gunakan 3 cm. Kemudian SN yang awalnya 25 cm kita gunakan 5 cm. Kalian bisa hitung sendiri ya nanti SOK-nya ketemu berapa. Nah itu catat dan nanti tepatkan okuler di jarak segitu terhadap posisi bayangan dari objektif. Untuk menggambarkan pembentukan bayangan pada lensa okuler sama halnya pada pembentukan bayangan di loop yang sudah kalian kerjakan di LKPD sebelumnya. Dengan menggunakan aturan sinar-sinar istimewa seperti sebelumnya, maka sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui fokus. Kemudian, sinar yang melalui titik pusat lensa okuler akan diteruskan lurus. Coba kalian perhatikan, pada loop, ketika benda berada di ruang 1, bayangan tidak bisa terbentuk di belakang lensa okuler karena antara garis 1 dengan garis kedua itu tidak bisa bertemu atau saling menjauh. Agar dua garis tersebut bisa bertemu dan terbentuk bayangan, yang paling memungkinkan adalah posisi bayangan berada di depan lensa, yakni dengan memperpanjang garis-garis istimewa tersebut. Titik potong perpanjangan inilah yang nantinya sebagai bayangan bagi lensa okuler, dan disitu bersifat maya karena terbentuk di depan lensa atau di ruang 4. Jarak antara sumbu utama terhadap titik perpotongan tersebut itu kalian catat sebagai H1 double aksen. Itu adalah jarak bayangan yang sudah dibentuk oleh lensa okuler yang bersifat maya. Coba kalian bandingkan antara H1 double aksen terhadap H1 dan H1 aksen. Hasilnya bagaimana, dan bandingkan dengan cara perhitungan. Sekian tutorial video kami dalam menggambar bayangan pada mikroskop. Semoga bisa bermanfaat. Bagikan ke teman-teman kalian, like, subscribe, monggo. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar atau hubungi kami. Terima kasih.